Oke, kembali lagi bersama saya Ali Akbar Muhammad di Rakyat Podcast. Semua orang berhak berbicara dan semua orang berhak didengarkan. Nah, jumpa lagi saya dengan kawan Musel. Beberapa bulan terakhir kami juga sudah pernah bertemu di Rakyat Podcast. Nah, kali ini kami jumpa kembali. Selamat datang, Bung Musel, kawan Musel. Siap, terima kasih banyak, hormat. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan film Pesta Babi, yang dimana film ini sepertinya menjadi film yang cukup luar biasa dan film yang hampir ditonton di seluruh titik di Indonesia maupun di Papua ya. Dan bahkan film ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Indonesia, khususnya juga rakyat Papua, tetapi juga mendapat respon yang buruk dari berbagai pihak, terutama negara maupun aparatus kekerasannya. Nah, sebagai anak muda Papua, sebagai rakyat West Papua, Anda melihat film Pesta Babi ini seperti apa sebagai orang Papua dan rakyat Papua, kawan Musel? Oke, terima kasih yang pertama untuk kawan Ali yang sudah mengundang untuk kedua kalinya di podcast ini. Yang pertama terkait dengan film Pesta Babi ini, ya kami di Papua menyambut positif film ini, dan kalau data terakhir yang kita lihat di seluruh Indonesia, itu hampir sudah 800.000 titik, 800 titik ya tempat di mana nobar film Pesta Babi ini diputar di seluruh Indonesia. Sementara di Papua di berbagai titik juga sudah berlangsung sampai di pelosok-pelosok yang paling kecil yang selama ini tidak pernah tersentuh. Itu juga sudah menyelenggarakan nobar. Misal macam di kami di wilayah Sorong, tempat-tempat terpencil seperti Maibrat, Teminabuan, Tambrau dan lain-lain. Itu di sana masyarakat sudah melakukan acara nonton bareng yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas, sehingga pertanda bahwa kami di Papua menyambut positif film ini, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan Dandi Laksono dan juga Jipridel yang sudah membawa air mata penderitaan dan eksploitasi sumber daya alam manusia Papua yang selama ini dilakukan selama 60 tahun. Pemerintah Indonesia berada di atas tanah Papua. Ya, mungkin saya pikir seperti itu. Tadi juga Anda menyebut bahwa penderitaan dan air mata ini sudah 60 tahun. Nah, apakah film ini yang diceritakan ini merupakan fakta yang terjadi selama 60 tahun? Dan sebenarnya apa sih yang terjadi selama 60 tahun itu? Iya, jadi di Papua, kalau kita bisa lihat film Pesta Babi ini, saya bisa menyamakan kondisinya sama dengan karya Multatuli atau karya Max Havelaar yang berjudul Multatuli, yang ditulis oleh orang Belanda berkaitan dengan kondisi rakyat Indonesia selama berapa ratus tahun VOC maupun Belanda itu menduduki tanah Indonesia, sehingga itu menjadi buah bibir internasional yang kemudian memaksa pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda untuk kemudian melakukan politik etis yang akhirnya berdampak pada lahirnya generasi baru di Indonesia untuk memimpin kemerdekaan Indonesia. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Indonesia maupun kawan Jipridel dari luar Indonesia, ini kami melihat bahwa dia membawa dampak positif bagi mata dunia maupun mata masyarakat Indonesia terkait keadaan sesungguhnya di tanah Papua. Kenapa saya bilang 60 tahun? Karena jelas bahwa sejarah Indonesia dimulai di atas tanah Papua itu dimulai sejak tahun
1961 sejak Soekarno meluncurkan Operasi Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember. Itu 18 hari setelah rakyat Papua membacakan manifesto politiknya pada tanggal 1 Desember. Setelah tanggal 19 Desember tercatat dari situ sampai dengan sampai dengan kejatuhan Soeharto tahun 1998. Itu data menunjukkan bahwa kurang lebih ada belasan operasi militer yang dilangsungkan di seluruh tanah Papua, dan itu berdampak besar pada penghancuran hajat hidup rakyat Papua selama bertahun-tahun di atas tanah Papua. Nah, kalau kita lihat di film Pesta Babi, dia sempat singgung terkait dengan 10.000 orang Papua yang terpaksa mengungsi ke Papua Nugini pada tahun 1980-an, dan itu real. Ada keluarga saya juga yang terpaksa mengungsi ke Papua Nugini. Ada yang marga Sagrim, ada yang baru kemarin saja baru meninggal di Papua Nugini, terus dikirim ke Papua untuk dimakamkan di Papua. Jadi apa yang digambarkan oleh film Pesta Babi itu real, kenyataan sesungguhnya yang terjadi di atas tanah Papua. Tetapi itu hanya baru gambaran kecil. Jadi apa yang ada di Pesta Babi itu menggambarkan kondisi paling dominan di Merauke. Sementara itu belum menggambarkan kondisi di Nduga, di Yahukimo, di Maibrat, di tempat-tempat lain yang memang mengalami kehancuran massal, operasi militer secara brutal di atas tanah Papua. Saya pikir begitu. Berkaitan dengan soal pendudukan ya, atau aneksasi bangsa Indonesia terhadap bangsa Papua itu dimulai sejak 1961. Nah, ini menarik, penting dibahas karena banyak sekali teman-teman terutama generasi muda di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui bagaimana sih sejarah bangsa West Papua itu. Karena selama ini misalkan di Maluku Utara, generasi muda sering juga mendengarkan bahasa-bahasa ya atau kalimat-kalimat yang keluar bahwa bangsa Papua itu merupakan bagian dari kerajaan Tidore, begitu kan. Nah, sehingga itu diklaim bagian bagaimana perebutan Irian Barat waktu itu ya, yang di masa Soekarno. Nah, itu kemudian menjadi semacam memori yang dianggap bahwa itu kebenaran sejarah. Itu sangat penting karena misal kemarin tanggal 1 Mei, nah itu kita memperingati hari aneksasi bangsa Papua. Sementara ada beberapa kelompok yang menyebutnya sebagai integrasi. Nah, aneksasi berarti suatu pemaksaan, integrasi berarti penggabungan secara sukarela. Di Papua dan Indonesia, hubungan antara Papua dan Indonesia ini harus ditelisik secara detail dan secara dalam. Nah, sepengetahuan saya, pada saat sidang BPUPKI perdebatan ini muncul. Nah, muncul salah satu tokoh ideolog Indonesia yang bisa mengajukan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan adalah Muhammad Yamin saat itu. Nah, Muhammad Yamin menguraikan beberapa argumentasi yang termasuk dia mengutip beberapa tulisan kuno, misalnya siapa yang menulis kitab Narkagatma atau apa ya, itu dia mengutip tulisan-tulisan itu lalu menggambarkan bahwa ya Indonesia dan Papua memang punya hubungan tertentu, tapi kita harus lihat sejarah perkembangan orang Papua, terutama Melanesia, berdasarkan bukti-bukti terkini. Itu orang Papua berada di atas tanah Papua itu sekitar 45 sampai 65.000 tahun yang lalu. Nah, sementara bangsa Indonesia memasuki wilayah Nusantara itu baru sekitar 3.000 tahun. Nah, bahkan menurut penelitian terbaru, nanti kawan-kawan bisa periksa, itu ketika bangsa Nusantara masuk, ada suku-suku asli yang ada di atas tanah Nusantara. Nah, karena desakan ini nanti lebih detailnya baca di tulisan DNI berjudul Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia.
Nah, di sana dijelaskan bahwa ketika bangsa Indonesia masuk wilayah Nusantara, mereka adalah bangsa turunan dari Burma atau yang saat ini Myanmar. Mereka bermigrasi ke Nusantara, itu sudah ada bangsa Melanesia di sana. Bangsa Melanesia ini ada hari ini berkisaran di Papua, kemudian sebagian di Maluku dan segala macam. Sampai bagaimana kemudian ada hubungan antara Kesultanan Tidore dan dengan Papua, itu adalah suatu klaim karena saat itu ada pencurian para budak, kemudian ada peperangan yang saat itu dilakukan oleh kalau kawan-kawan nanti cek perang Nuku. Nah, perang Nuku itu ada kemudian bantuan dari para pelaut dari Papua yang saat itu mereka kemudian membantu perang Nuku untuk memenangkan perang tersebut. Nah, dari situlah kemudian ada kontak dengan orang-orang Papua. Tetapi kontak itu terbatas pada pencurian rempah-rempah dan juga pengambilan budak untuk kerja paksa, misalnya di tempat buangannya Muhammad Hatta, namanya apa? Banda Neira. Nah, di sana kan dulu ada itu perkebunan situ. Budak-budak dari Papua terutama di wilayah pesisir itu diambil lalu dipekerjakan ke sana. Oke. Kalau begitu misalnya kita bandingkan dengan bangsa Eropa ketika mengambil budak dari Sierra Leone misalnya. Apakah Sierra Leone dengan Eropa itu satu bangsa? Tidak bisa. Nah, sama dengan kondisi Papua dengan Ternate saat itu atau Kesultanan Tidore saat itu. Jadi hubungan yang terjadi adalah hubungan pencurian budak, pengambilan budak, kemudian perdagangan rempah-rempah, perdagangan burung cendrawasih saat itu. Sehingga klaim ini saya pikir tugas sejarah juga untuk kita kemudian meluruskan hal ini. Begitu. Iya, kawan Musel. Nah, itu penting sekali disampaikan agar generasi muda, terutama rakyat Indonesia maupun rakyat Maluku Utara ini bisa mengetahui secara jelas. Karena selain itu pula, kalau kita melihat sejarah bangsa Indonesia kan terutama di hasil keputusan pemuda itu atau yang sering disebut sebagai Sumpah Pemuda, justru juga tidak terlihat ada keterlibatan pemuda-pemuda dari Papua. Bahkan di situ cuma disebutkan Nyong Maluku, tidak ada Nyong Papua. Artinya secara sejarah bangsa Papua ini bukan merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Nah, selain itu pula mungkin bisa dijelaskan juga kawan Musel, bagaimana sih proses aneksasinya itu. Kalau kita sering diskusi, kita sering baca sejarah, itu ada proses yang namanya penentuan pendapat rakyat. Nah, ini sering dipakai sebagai legitimasi terutama negara Indonesia bahwa hal itu sudah dilakukan secara demokratis. Oke, terima kasih Kak Kamrat. Saya pikir itu pertanyaan yang bagus karena kenapa kita sebut aneksasi dan bukan integrasi? Karena cara-cara yang dipakai baik oleh Soekarno saat itu maupun kemudian digulingkan lalu digantikan dengan Soeharto, itu semua cara-cara kekerasan. Nah, cara-cara kekerasan ini tidak menunjukkan suatu prinsip penggabungan secara demokratis. Misalnya apa? Sebelum Operasi Tri Komando Rakyat diluncurkan tanggal 19 Desember tahun 1961, sebelumnya bulan Oktober, bulan April sampai dengan bulan Desember, itu rakyat Papua, terutama kaum muda yang sudah terdidik saat itu, Nicholas Yowe, Nicholas Tanggahma dan lain-lain, mereka yang sudah terdidik saat itu oleh pendidikan Belanda, mereka membentuk satu badan yang disebut dengan Komite Nasional Papua atau KNP. Nah, KNP ini kemudian melakukan rapat untuk memutuskan apa sebenarnya mau bangsa Papua saat itu, terutama kaum intelektual yang muncul saat itu. Ya, kalau kita bandingkan Indonesia, ya
itu kelompok-kelompok misalnya seperti Budi Utomo saat awal-awal pergerakan Indonesia. Jadi kelompok Papua saat itu mereka membentuk KNP. Ini badan resmi orang Papua untuk berbicara terkait dengan masa depan mereka. Nah, kelompok inilah yang kemudian sampai di tahun 1961 tanggal 1 Desember mereka mendeklarasikan sebuah manifesto politik bangsa Papua yang ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan sebagainya. Nah, Soekarno yang mendengar berita itu, dia kemudian tidak terima. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengirim operasi militer bukan untuk memerangi Belanda, tetapi untuk memerangi aspirasi hak politik bangsa Papua yang baru dideklarasikan. Jadi pertanyaannya begini, yang mau diusir oleh Soekarno dari tanah Papua ini pemerintah Belanda atau mengusir aspirasi politik bangsa Papua saat itu. Nah, sehingga dari sejak tanggal 19 Desember itu kemudian karena operasi militer yang dipaksakan oleh Soekarno itu kemudian memaksa pemerintah Belanda dan juga taktik Soekarno saat itu yang bebas aktif, dia kemudian menggabungkan kekuatan Soviet dan Amerika, memanfaatkan potensi perang dingin saat itu untuk memaksa Belanda harus berunding dengan Indonesia terkait dengan status politik bangsa Papua. Nah, hasil dari taktik itu adalah perjanjian New York Agreement yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia, dan disaksikan oleh Amerika selaku prakarsa dari perundingan tersebut. Nah, pertanyaannya, Belanda, Indonesia, dan disaksikan oleh Amerika. Lalu di mana orang Papua? Pertanyaannya itu, di mana orang Papua? Mengapa orang asing merundingkan soal masa depan orang Papua? Memangnya orang Papua ada di mana? Orang Papua sudah terdidik, terpelajar saat itu dengan membentuk Komite Nasional Papua saat itu. Sehingga hasil dari perundingan itu, pertama adalah perundingan itu sudah ilegal. Sudah ilegal karena tidak melibatkan satupun orang Papua. Ini kan orang asing yang kemudian memutuskan masa depan kami. Mereka siapa? Begitu pertanyaannya. Nah, kemudian dari situ, dari hasil perundingan itu adalah disampaikan bahwa salah satu poinnya adalah harus ada pemindahan administratif dari kolonial Belanda kepada kolonial Indonesia untuk selanjutnya pasal 33 kalau tidak salah dari perjanjian tersebut, kurang dari 7 tahun bangsa Indonesia harus menyelenggarakan atau sebagai wali untuk menyelenggarakan perundingan atau PPRA, penentuan pendapat rakyat, untuk memutuskan nasib dan masa depan bangsa Papua. Di dalam situ disebutkan bahwa poin turunan disebutkan bahwa prinsipnya adalah one man one vote yang harus diikuti oleh orang dewasa di atas 17 tahun untuk ikut memilih. Saat itu perkiraan orang Papua yang ada di tahun itu adalah sekitar 800.000 jiwa yang ada di atas tanah Papua. Nah, artinya sesuai mandat dari perjanjian itu adalah harus nanti 7 tahun kemudian orang Papua itu diberikan hak untuk memilih. Nah, dalam praktiknya pemerintah Indonesia kemudian merubah poin itu. Poin yang dirubah adalah dari prinsip one man one vote, satu orang satu suara, itu menjadi musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia dan dibantu oleh Amerika Serikat. Nanti di tahun 1965 Soekarno digulingkan, lalu naiklah Soeharto. Praktek yang dilakukan itu lebih mengerikan daripada Soekarno. Operasi militer dikirim kemana-mana, termasuk wilayah saya, di wilayah Sorong, itu ada operasi namanya Operasi Tumpas.
Nah, data yang sampai hari ini kita terima itu ada sekitar 1.000 orang yang mati, termasuk orang tua saya sendiri. Saya ini marga Safkaur. Orang tua saya namanya Otniel Safkaur. Itu dibunuh di wilayah Ayamaru akibat daripada operasi militer itu. Pertanyaannya, prinsip-prinsip demokratis mana yang mau di apa namanya dipraktekkan di atas tanah Papua oleh Indonesia? Prinsip demokratis kok membunuh orang bagaimana? Prinsip demokratis itu berarti hak untuk menentukan nasib sendiri, itu juga bagian dari demokrasi. Harus diakui. Kalau orang Papua meminta untuk mereka, ya itu hak mereka. Tidak bisa dipaksakan dengan moncong senjata. Nah, hasilnya sampai di tahun 1969 itu diseleksi hanya 1.025 orang yang mewakili 800.000 orang Papua saat itu. Pertanyaannya, siapa yang menyeleksi 1.025 orang ini? Ya Indonesia yang menyeleksi itu. Indonesia menyeleksi itu, kemudian karantina dilakukan, kemudian ancaman dilakukan dan segala macam. Akhirnya 1.025 orang ini tidak memilih, tetapi sampai di dalam ruangan ruangan yang sudah disediakan, lalu ada tentara Indonesia yang berdiri. Apakah saudara-saudara bersedia untuk bergabung dengan Indonesia? Semuanya mengatakan setuju. Lalu dari mana bagaimana kita menilai bahwa ini prinsip demokratis sebagaimana tertuang dalam perjanjian New York tahun 1962? Nah, inilah yang kita lihat sebagai suatu problem yang bisa kita sebut sebagai anekisasi atau pemaksaan untuk menggabungkan. Itu kan pada hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2014 kan sudah jelas. Masalah di Papua adalah masalah sejarah yang belum jelas atau ilegal. Seperti itu. Iya, kawan Musil ini sudah mulai terang benderang ya, dan saya juga turut berduka cita sekaligus sebagai generasi muda Indonesia sebenarnya turut meminta maaf kepada bangsa West Papua ya, terutama kepada kawan Musel karena kebijakan pemerintahan Indonesia dari pasca penentuan pendapat rakyat, kemudian ada operasi-operasi militer juga mengakibatkan keluarga maupun orang tua kawan Musel harus juga mendapatkan dampak dari hal tersebut dan meninggal dunia. Nah, kawan Musel ini juga menarik ya, artinya bahwa sangat erat kaitan apa yang diceritakan dalam film Pesta Babi dengan kondisi selama 60 tahun di Papua. Nah, berbagai operasi-operasi militer itu kawan Musel, ini saya coba memperdalam lagi. Selain itu kan diikuti dengan ini satu paket lah, berkelindan dengan kepentingan kolonialisme, imperialisme maupun kapitalisme yang menjarah tanah Papua maupun menjajah bangsa West Papua. Nah, seberapa besar sih dampaknya? Misalkan tadi Anda menyebut ada pembunuhan, tentu berarti kan ada juga genosida ya. Ada genosida, apakah juga ada ekocide? Karena di film Pesta Babi itu kan menyebutkan juga ada ribuan hektar mungkin ya, bahkan jutaan hektar Papua itu akan dijadikan sebagai proyek-proyek dari kepentingan oligarki perkebunan maupun kepentingan oligarki tambang lah. Jadi salah satu tesis utama yang saya selalu sampaikan adalah kepentingan Indonesia di atas tanah Papua itu bukan hanya real kepentingan Indonesia, tapi juga ada menggandeng kepentingan asing. Nah, kepentingan asing misalnya apa? Salah satunya adalah tadi yang kita bicara terkait dengan sejarah. Indonesia kenapa bisa mendapat dukungan dari Amerika? Padahal Amerika dan Belanda itu sekutu di dalam NATO saat itu. Tetapi kenapa Indonesia bisa memperoleh dukungan dari Amerika? Nah, jelas bahwa selain pertimbangan perang dingin untuk memerangi komunisme saat itu yang menguat di Indonesia, aspek lain adalah bocornya penemuan Jane Jacqueline Dasi, salah satu penemu gunung emas di Timika itu ke tangan CIA saat itu. Direktur CIA saat itu adalah Allen Dulles. Allen Dulles ini punya keterkaitan erat dengan keluarga
Rockefeller. Keluarga Rockefeller ini kemudian melalui tangan CIA, melalui Allen Dulles saat itu, mereka memainkan peran-peran, termasuk salah satunya adalah kemudian menggulingkan Soekarno tahun 1965. Kenapa Soekarno digulingkan? Karena apabila Soekarno masih bertahan, maka akses Amerika kepada tambang emas Freeport itu tidak bisa terbuka. Itu kan jelas. Nanti setelah Soekarno digulingkan tahun 1965, 2 tahun setelahnya Amerika memberikan hadiah kepada Amerika karena atas bantuannya itu adalah penandatanganan undang-undang penanaman modal asing. Yang pertama adalah dilakukan dengan menyerahkan Freeport kepada Amerika. Kenapa ada penyerahan semacam itu? Ya jelas karena sebagai tanda terima kasih rezim Soeharto saat itu kepada pemerintah Amerika Serikat yang sudah membantu menggulingkan Soekarno saat itu. Kepentingan ini itu tidak berakhir di situ, tetapi kemudian berlanjut dengan semakin masifnya ekspansi kapital yang terus masuk di atas tanah Papua. Kalau data hari ini yang kita lihat, itu kan luas Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Tetapi hampir lebih dari 7,2 juta hektar itu sudah dikuasai oleh korporasi. Korporasi ini bukan hanya korporasi datang dengan modal, tetapi juga datang dengan senjata. Prakteknya adalah apa? Hari ini ada 65 ribu militer aktif yang beroperasi di atas tanah Papua. Mereka menggunakan dalil untuk memerangi pasukan gerakan bersenjata organisasi Papua Merdeka. Tetapi data yang kita lihat misalnya di Pesta Babi, itu para gerilyawan Papua itu jumlahnya hanya sekitar 1.300 orang. Sementara jumlah pucuk senjata mereka itu sekitar 300-an. 300-an ini berbanding dengan 65.000 pasukan. Apakah itu sesuatu yang wajar? Tidak wajar. Tidak wajar. Sehingga kita lihat ini suatu penerapan militer yang secara besar-besaran dilakukan di atas tanah Papua. Tapi ini bukan praktek yang baru pertama kali. Tadi sejarah kita sudah sampaikan bahwa sejak 1961 ada operasi Trikora. Sampai dengan tahun 1998, menurut penelitian dari Gemima Harvey, itu peneliti asal Australia, dalam tulisannya The Slow Motion of Genocide di West Papua, in West Papua, itu dia melaporkan bahwa dari hasil penelitiannya ada sekitar 500.000 manusia Papua yang dibunuh sepanjang tahun 1961 sampai dengan 1998. 500.000 bayangkan. Itu baru sampai 1998. Belum sampai dengan tahun 2026 hari ini. Operasi militer terus dilakukan, baik di Maibrat, di Yaukimo, di Nduga, dan sebagainya. Dan data terbaru, ada sekitar 100-an ribu orang Papua yang hari ini mengungsi secara internal di atas tanah Papua. Jadi kalau dari data tadi 7,2 juta, kemudian ada 500-an ribu orang yang dibunuh, kemudian ada 100.000 orang yang hari ini mengungsi secara internal di Papua. Maka fakta menunjukkan ada dua hal di situ. Hal yang pertama adalah ada terjadi praktek eksploitasi kapitalisme yang dilakukan secara gila-gilaan yang membuka luas lahan Pulau Papua yang itu sudah pasti mengakibatkan ekoside atau kehancuran alam tanah Papua secara masif. Yang kedua, karena ada ribuan orang, ratusan ribuan orang Papua yang dibunuh dan juga mengungsi, maka yang terjadi adalah praktik pemusnahan etnis suatu bangsa oleh bangsa lain. Itu yang saya pikir semakin jelas. Sekali lagi saya kutip dari LIPI tahun 2014, dia sampaikan bahwa praktek pembangunan di Indonesia itu adalah praktek selama 60 tahun itu terjadi kegagalan pembangunan. Akibatnya adalah marginalisasi terhadap orang asli Papua. Hari ini data menunjukkan orang asli Papua itu ada di sekitaran
juta jiwa. Sementara bukan orang asli Papua yang menduduki tanah Papua itu sudah mencapai 3 juta jiwa. Artinya ada praktik marginalisasi, peminggiran terhadap orang asli Papua itu sendiri. Selama ini ada yang sampaikan bahwa ya orang Papua itu pulang pasti akan jadi PNS, akan jadi segala macam. Itu omong kosong semua. Praktiknya hari ini semua lapangan pekerjaan dikuasai oleh bukan orang asli Papua. Silakan kawan-kawan datang dan buktikan sendiri di atas tanah Papua. Lalu lihat di mal-mal, di bandara, di ruang-ruang birokrasi. Contoh saja di Kota Sorong. Hari ini dari 28 kursi DPR yang ada di Kota Sorong, itu orang asli Papua hanya 5 orang. Satunya baru meninggal kemarin, jadi tinggal 4 orang. Sisanya adalah bukan orang asli Papua. Pertanyaannya ini tanahnya siapa? Kenapa banyak orang luar yang harus menduduki posisi-posisi, lalu orang Papua kemana? Kalau kejadiannya seperti itu, misalkan ada praktek genosida, ekosaid, artinya tidak ada penerimaan, atau kalau ini dipaksakan terus-menerus, artinya akan semakin banyak sekali lagi problem yang terjadi di sana. Nah, sebagai orang asli Papua, apa sih sebenarnya yang kemudian diinginkan oleh rakyat Papua? Rakyat Papua, nah ini hasil kajian semua ya, bukan pendapat saya. Jadi hasil kajian LIPI misalnya tadi 2014, dia sampaikan bahwa ada akar sejarah yang belum jelas. Nah, ada akar sejarah, lalu kemudian ada problem kegagalan pembangunan. Nah, ini pertanyaannya kenapa susah sih bagi pemerintah untuk melihat dua hal ini? Apa susahnya? Tidak ada. Mari kita duduk lalu luruskan sejarah orang asli Papua, bangsa Papua ini. Mari kita luruskan. Sejarahnya seperti apa? Nah, kalau kita sudah lihat sejarahnya, maka kita akan tanyakan keinginan rakyat Papua. Apakah maunya rakyat Papua itu seperti apa? Itu yang harus dilakukan. Bangsa Indonesia saya pikir sudah pernah mempraktekkan itu tahun 2000 terhadap Timor Leste, kawan-kawan kita di Timor Leste. Apa maunya mereka untuk menyelesaikan problem berdarah, operasi militer selama bertahun-tahun di Timor Leste. Terjadi pembantaian massal di Santa Cruz misalnya dan segala macam. Itu hasilnya adalah mari dialog, kita luruskan persoalan ini. Bahwa apa yang sebenarnya maunya rakyat Papua harus melalui cara-cara demokratis, tidak bisa melalui jalan kekerasan. Karena apa? Kekerasan tidak bisa membunuh pikiran, itu tidak bisa. Pikiran punya hukumnya sendiri. Dia akan berkembang. Di mana ada ketidakadilan, di situ pasti akan terjadi perlawanan. Dan itu eksistensi rakyat Papua sampai hari ini. Tidak bisa tidak. Jadi semakin, kalau kita lihat ya, slogan hari ini yang lagi berkembang, semakin ditekan semakin melawan. Ya itu fakta yang orang Papua sudah lakukan selama puluhan tahun di atas tanah ini. Sehingga kawan-kawan Indonesia, kawan-kawan yang sudah sadar lewat film Pesta Babi dan segala macam, kawan-kawan kita mari ajak pemerintah untuk mari duduk lalu dialog dengan orang asli Papua. Mari kita bicara apa sebenarnya maunya rakyat Papua. Buat referendum, orang Papua hadir di situ untuk memilih. Apakah mereka mau tetap bersama dengan Indonesia merdeka atau jalur otonomi khusus? Kalau kita lihat prakteknya tahun 2000 itu ada otonomi khusus yang dipraktekkan di Papua. Tapi otonomi khusus ini sama sekali bukan lahir dari kehendak rakyat Papua saat itu. Kehendak rakyat Papua melalui Presidium Dewan Papua saat itu adalah minta kembalikan kedaulatan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu harus berdaulat di atas tanahnya sendiri. Nah, tiba-tiba Megawati memerintahkan pembunuhan terhadap Teis Eloy tahun 2001. Nah, kemudian tanggal 21 November tahun 2001 itu undang-undang otonomi khusus dipaksakan ke Papua. Hasilnya apa? Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wilayah paling miskin tetap secara permanen adalah wilayah
wilayah Papua. Angka kematian anak dan ibu tertinggi secara permanen tetap adalah Papua. Angka harapan hidup paling rendah tetap adalah Papua. Karena apa? Karena apa? Sakitnya beda, obat yang dikasih beda. Problemnya itu. Sakitnya orang Papua adalah belum ada sejarah yang diluruskan. Hak-hak mereka belum diluruskan. Ini menjadi problem yang kemudian menjadi resistensi perlawanan rakyat Papua sampai hari ini. Kalau problem itu tidak diselesaikan, pemerintah mau datang paksakan pembangunan jalan tol mewah seperti Jakarta pun tidak akan pernah bisa meredakan batin orang Papua yang sudah terluka selama puluhan tahun bersama Indonesia. Sehingga ya hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua itu solusi final. Tidak ada untungnya kita satu negara kalau kita saling bunuh membunuh terus. Tidak ada untungnya kita satu negara kalau ada eksploitasi sumber daya alam secara gila-gilaan untuk menguntungkan satu keluarga, misalnya yang ditunjukkan oleh film Pesta Babi itu. Nah, sehingga mari kita bicara kemanusiaan lebih penting daripada negara. Begitu. Oke, baik kawan Musel. Nah, ini sudah di penghujung ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Artinya saya melihat bahwa sepanjang saya juga terlibat bagaimana mendukung hak-hak bangsa West Papua, saya sendiri juga setuju ya bahwa ya hal yang paling demokratis dari problem Papua adalah yang tadi yang dijelaskan oleh kawan Musel, bagaimana melihat sejarahnya. Dan film Pesta Babi ini sudah menunjukkan secara terang benderang bagi kita generasi muda di Indonesia, sehingga hal ini di 800 titik ini saya pikir tidak hanya habis dinonton ya, tapi dia harus menjadi gerakan, dia harus ada konsolidasi secara meluas di 800 titik itu untuk menyuarakan secara bersama, menuntut kepada pemerintah Indonesia agar kemudian melakukan dialog secara langsung dengan rakyat Papua, kira-kira apa yang diinginkan oleh rakyat Papua, karena hak menentukan nasib sendiri bagi sebuah bangsa itu kan juga ada di Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Indonesia itu sejak awal, karena dia juga merupakan bagian dari bangsa yang pernah dijajah, maka kita tidak boleh lupa bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita juga mendukung setiap bangsa-bangsa yang ingin merdeka. Artinya itu masih dalam kerangka konstitusi, bukan makar ya.